Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan warta lisan GKI Gendomono Semarang, Minggu, tanggal 6 Februari 2022 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu tanggal 6 Februari 2022 dilaksanakan omset di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat. Diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gendomono Semarang. 2. Persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 19 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan saudara. Kata yang ketiga, persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Berhimpun Semua KJ 15 nomor 1 dan 2. Saudara dikasih Tuhan, kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri penebusan dan panggilan Tuhan Yesus
yang mengubah dan memulihkan kehidupan kita melalui Roma 5 ayat 8 dan 9. Demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada kami yang seringkali mengecewakan Tuhan, kepada kami yang seringkali hidup semau kami sendiri, kepada kami yang seringkali melenceng dari kehendak Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan Engkau rela berkorban di bukit Golgota, mati untuk menebus kami, untuk melepaskan kami dari hukuman dosa, mengampuni kami, memulihkan kehidupan kami, bahkan memanggil kami untuk menjadi rekan-rekan kerjamu, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan-Mu dan mampu setia menjalani panggilan-Mu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Dengan penuh sukacita, saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Demikian, saudara. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami mempergunakan kehidupan kami sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan juga melayani orang-orang sekitar kami. Sehingga kami rindu, ya Tuhan, kehidupan kami pun juga semakin berguna, semakin bermakna bagi Tuhan maupun bagi orang-orang sekitar kami. Melalui kami, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Melalui kami, semakin banyak orang yang mengalami cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini, kami rindu biarlah kami dimampukan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu itu, dan kami dimampukan Tuhan pula untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ayat 11. Demikian, saudara. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak
dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka beri isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan setelah mereka mengira perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara yang berbahagia. Kita yang senantiasa setia melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bagi anak-anak orang Yahudi zaman Tuhan Yesus atau pada waktu itu, menjadi seorang rabi atau ahli Taurat merupakan sebuah cita-cita atau kedudukan favorit di kalangan anak-anak saat itu. Sehingga saudara, sejak kecil anak-anak Yahudi sampai usia 13 tahun, mereka biasanya akan mengikuti sekolah-sekolah Taurat yang diadakan para rabi di tempat terdekat dari rumah mereka. Saudara, hanya anak yang terbaik, terbilang cerdas, pandai, dan cemerlang saja yang terpilih untuk melanjutkan sekolah mereka menjadi seorang rabi. Saudara, Yerusalem merupakan pusat keagamaan, merupakan pusat di mana anak-anak bisa belajar menjadi seorang rabi. Sehingga saudara, di Yerusalem banyak anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, anak-anak yang terpilih, dan banyak menciptakan rabi-rabi yang baru. Saudara, bagi anak-anak yang kurang pintar, anak-anak yang tidak terpilih, mereka bisa memilih pekerjaan yang lain. Misalnya tukang kayu, petani, peternak, dan juga seorang nelayan. Sehingga saudara, pekerjaan petani, tukang kayu, peternak, dan nelayan sebenarnya bukan merupakan cita-cita mereka, bukan merupakan pekerjaan yang utama yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Saudara dikasih Tuhan, hal yang menarik, mengapa saat Tuhan Yesus mencari murid-muridnya yang pertama, dia tidak pergi ke Yerusalem, tetapi dia pergi ke Danau Galilea. Dia akan bertemu dengan para nelayan.
yang merupakan orang sederhana, yang merupakan orang yang tidak pintar, yang merupakan orang yang bukan pilihan, orang-orang nelayan yang terpinggirkan. Bahkan saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid yang pertama, pada waktu itu mereka sedang mengalami kegagalan di dalam menangkap ikan. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tetapi tidak menemukan seekor ikan pun. Pertanyaannya, mengapa saudara? Bukan anak-anak Taurat yang pintar yang dipilih, tetapi Tuhan Yesus memilih seorang nelayan. Setelah Tuhan rupanya, walaupun nelayan itu seorang sederhana, dalam pendidikan juga tidak begitu pintar, bahkan termasuk orang yang terpinggirkan, Tuhan Yesus melihat ada potensi yang luar biasa dalam diri seorang nelayan untuk dikembangkan, sehingga para muridnya nanti mampu setia dan berhasil di dalam melaksanakan tugas panggilannya, memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Apa itu saudara? Yang pertama, seorang nelayan adalah seorang sederhana, sehingga ketika menerima panggilan Tuhan Yesus, mereka menjawab panggilan itu dengan segera. Di dalam Matius pasal 4 ayat 19-20 dikatakan bagi kita demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara Tuhan, saat dipanggil Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia dan dijadikan penjala manusia, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus tidak banyak alasan. Mampu tidak ya? Berat tidak ya? Tidak bertanya-tanya lagi nanti bagaimana dan sebagainya. Tetapi mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Hidup bergaul, hidup dekat, dan berjuang untuk mentaati perintah Tuhan Yesus. Sehingga saudara, mereka langsung mengalami, mereka langsung melihat karya Kristus di sepanjang perjalanan hidupnya. Yang kedua saudara, ada kesabaran dalam diri seorang nelayan. Saudara, seorang nelayan pasti sudah terlatih sabar di dalam menanti ikan yang masuk ke jalan. Dan mereka pun juga harus berkali-kali menebarkan jalannya dan menunggu jalan itu supaya banyak ikan masuk, dan hasilnya pun juga maksimal di dalam mereka menangkap ikan. Sehingga Tuhan, kesabaran juga sangat dibutuhkan di dalam kita melayani, di dalam kita menerima panggilan Tuhan. Sabar menanti buah pelayanan, sabar menanti perubahan-perubahan orang. Kadangkala kita melayani saat ini, hasilnya, perubahan orangnya baru kita lihat setahun, 2 tahun yang akan datang. Ada kesabaran di dalam menghadapi banyak orang. Ada kesabaran di dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kesabaran merupakan satu kunci untuk mendapatkan pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, seorang nelayan mempunyai daya juang yang kuat di dalam menangkap ikan. Saudara, seorang nelayan tentu menyadari perahu yang mereka miliki adalah perahu yang kecil dan terbatas. Dengan perahu yang kecil itu, dengan perahu yang terbatas itu, mereka harus mengarungi samudera raya atau danau yang luas dan ganas. Bisa saja secara tiba-tiba badai, gelombang menghantam perahu mereka.
sehingga mereka pun juga harus sungguh-sungguh bekerja keras untuk mengatasi gelombang, mengatasi badai, dan mereka pun juga harus bekerja keras untuk menemukan di mana ikan-ikan berkumpul dan mereka bisa menangkap dengan jumlah yang besar. Saudara, sebagai penjala manusia, sebagai pelayan Tuhan, juga dibutuhkan daya juang yang kuat di dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Karena dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melakukan tugas panggilan Tuhan, di sana pun kita juga akan mengalami banyak hambatan. Di sana pun kita akan mengalami banyak kesulitan. Di dalam pelayanan, kita pun juga akan menghadapi berbagai macam orang dengan sifat yang berbeda-beda. Kadang kita mengalami kecewa, kadang kita ditolak dan sebagainya. Sehingga ketika kita punya daya juang yang kuat, kita akan mampu setia dan terus-menerus melayani yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara, seorang nelayan tidak menonjolkan diri. Saudara, dalam menangkap ikan, seorang nelayan pastinya berusaha supaya ikan-ikan tidak melihat dirinya. Karena ketika ikan itu menyadari bahwa ada nelayan yang hendak menangkap dirinya, maka ikan-ikan itu pasti akan lari menjauh. Dan nelayan tidak akan bisa menangkap satu ekor ikan pun. Sehingga saudara, seorang nelayan ketika menangkap ikan, dia berusaha untuk menyembunyikan dirinya agar ikan-ikan tidak menyadari bahwa dia akan ditangkap. Dan nelayan pun akan mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Saudara, di dalam menerima panggilan Tuhan, di dalam menjadi penjala manusia dan melayani Tuhan, kita pun juga harus meneladani seorang nelayan ini. Kita pun juga tidak boleh menonjolkan diri kita masing-masing. Kita pun tidak menganggap diri kita paling pintar, paling baik, paling bisa segalanya, dan paling-paling yang lain. Tetapi mari kita berpikir, semua orang, semua peran, semua aktivis itu penting di dalam pelayanan, sehingga kita bisa bekerja sama demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, yang pertama saudara, mari kita menyadari bahwa Tuhan itu melihat ada potensi, ada talenta, ada kemampuan kita untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan itu. Kemudian yang kedua saudara, janganlah kita menolak panggilan Tuhan itu dengan berbagai macam alasan, atau janganlah kita menunda menerima panggilan Tuhan itu karena merasa belum tiba saatnya. Bahkan janganlah kita menjauh dari panggilan Tuhan itu dengan berbagai macam alasan yang kita buat. Tetapi saudara, mari kita seperti para murid, segera mengatakan iya dan mengikut Tuhan Yesus. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus, bergaul dengan Tuhan Yesus, dan semakin belajar mentaati Tuhan Yesus. Sehingga saudara, ketika kita sungguh-sungguh mentaati Tuhan Yesus, kita pun akan dimampukan Tuhan Yesus melakukan tugas pelayanan kita kepada orang-orang sekitar kita. Agar apa saudara? Agar semakin banyak orang yang terjaring, dalam arti masuk ke dalam keselamatan, ke dalam cinta kasih, dan juga ke dalam pendampingan Tuhan. Sehingga mereka pun akan mengalami keselamatan, cinta kasih, dan pendampingan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat ini bagi kita semua.
Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengingatkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus mampukan kami untuk setia menjalani atau melaksanakan panggilan kami sebagai murid Kristus, menjadi penjala manusia, sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh mendampingi, boleh mewujudkan cinta kasih, boleh melayani orang-orang sekitar kami, sehingga mereka pun juga mengalami cinta kasih, pendampingan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berdoa ya Tuhan bagi yang sakit, biarlah perawatan medis, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan, mereka pakai, boleh menyembuhkan mereka karena kuasa-Mu yang luar biasa itu. Berdoa bagi saudara kami yang bergumul karena pekerjaan, karena kesulitan, karena berbagai macam masalah. Biarlah pendampingan-Mu boleh membuat mereka menemukan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami membuat kami semakin rukun, membuat kami semakin dapat menikmati rezeki dan berkat Tuhan dengan sukacita, membuat kami boleh saling melengkapi, saling mengampuni, saling mengasihi, sehingga kami pun juga boleh bahagia hidup di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berdoa bagi anak-anak ya Tuhan, yang mereka sudah mulai sekolah atau kuliah, baik online maupun onsite atau PTM, pelajaran tatap muka. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan mereka imun yang kuat, sehingga mereka pun juga boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan tetap sehat. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami, mampu memberikan rezeki yang cukup dan juga rezeki yang diberkat, yang membahagiakan kami sekeluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah di dalam mengendalikan virus corona, khususnya melalui vaksinasi. Biarlah semakin banyak orang yang mendapatkan baik vaksin 1, vaksin 2 maupun booster atau vaksin 3, sehingga semakin banyak pula orang yang memiliki imun yang kuat dan tetap sehat. Sehingga kami terus berharap ya Tuhan, pandemi corona ini semakin hari semakin berkurang orang terpapar,
Dan kami sungguh berdoa dan berharap pandemi corona ini boleh berakhir dari kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono. Biarlah GKI Gondomono terus Tuhan jadikan tempat untuk mendapatkan cinta kasih, mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga jemaat sungguh mengalami cinta kasih-Mu, mengalami kekuatan-Mu, mengalami berkat-berkat-Mu melalui pelayanan yang dilakukan Gereja Tuhan GKI Gondomono. Terima kasih ya Tuhan. Kami panjatkan doa syafaat kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri, mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan, segala kekuatan dan kuasa, daripada mula datang segala karunia yang baik itu. Kami adalah milik-Mu, dan apa yang ada pada kami juga milik-Mu. Terimalah persembahan kami ini oleh kasih karunia-Mu, dan berkatilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami persembahkan ini dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Aku ingin ikuti
Saudara dikasih Tuhan, mari kita setia menerima panggilan Tuhan dalam pelayanan, saling mengampuni, saling melengkapi, dan saling memberkati seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.